Bu, kasih ya Bu ya. Haleluya seluruh umat Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah raya offline GKI Padang dan juga ibadah raya online di rumah kita masing-masing. Sabtu kemarin kita sudah melaksanakan ibadah keluarga. Mari kita bertumbuh lewat ibadah kita ini. Dan minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar tentang firman Tuhan, mengalami Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan fokus mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh hamba Tuhan nantinya. Dan minggu depan, kita satu meja dengan Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita dan juga roti dan anggur sebagai ganti tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib bagi kita semua. Ayat renungan kita terambil di dalam Mazmur 34 ayat 9. Saya bacakan terlebih dahulu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita baca bersama Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari seluruh umat Tuhan yang percaya padanya, kita alami Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri sebab kita percaya, kita berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Kau di pihakku, siapakah lawanku?
sumber kemenangan kami, Engkau kekuatan bagi kami. Mari sama-sama kita katakan, tiada satu pun yang dapat bertahan, mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Umat menang Tuhan, mari kita katakan, Yesus Tuhan, Kau yang berperang gantikan. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kenanganku. Kau kemenanganku, Tuhan. Kami serukan haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau penolong dalam kesesakan kami. Dalam setiap keadaan, kami akan selalu bernyanyi sampai hati kami percaya, sampai jiwa kami mendengar pujian kemenangan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tak lakukan sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Aku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama.
bagimu. Bahkan dalam api, dalam kekelaman, kami tahu kau ada. Kau ada Tuhan. Mari serukan kemenangan kita. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Surga bumi menyembahmu. Ini kami mengangkat tangan kami dan kami serukan Kau Tuhan yang berkuasa. Kau yang berkuasa surga bumi, Yesus Raja selamanya. Selama hidup kami Tuhan, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup bagimu, apapun musimku, kami tetap percaya ada kekuatan-Mu Tuhan. Ada selalu kekuatan-Mu yang menopang kami. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya, Bapak Ibu saudara kasih. Pada saat ini kita akan berdoa, kita akan menaikkan topik doa kita. Ada di layar topik doa kita, dan sebelumnya kita akan bersyukur buat setiap kemenangan sepanjang minggu ini yang telah kita terima daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan buat setiap kemenangan yang telah kami terima Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Mulai dari ibadah keluarga Tuhan Yesus, Allah Bapa yang telah berlangsung dari malam sepanjang Tuhan Yesus telah berjalan dengan baik dan dapat memberkati, saling memberkati Tuhan sama satu sama lain Tuhan, dari keluarga Tuhan Yesus Allah Bapa. Bahkan juga kami sangat bersyukur Tuhan buat setiap kemenangan Tuhan, bagi kesehatan yang telah Engkau berikan Tuhan. Begitu juga hasil penjualan Tuhan Yesus Allah Bapa yang semakin meningkat. Meskipun beberapa Tuhan Yesus hari ini Tuhan hujan Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan telah memberkati. Dan kami Tuhan Yesus Allah Bapa, boleh kami dapat bersyukur Tuhan Yesus buat Tuhan kesembuhan Tuhan yang telah Engkau berikan bagi setiap umat-Mu yang Tuhan mengalami di hari Tuhan. Begitu juga Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa, Tuhan buat Tuhan setiap kebutuhan Tuhan Yesus Allah Bapa yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau cukupkan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang belajar bahkan yang sekolah Tuhan Yesus Allah Bapa.
Tuhan semuanya itu Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami sangat bersyukur setiap kemenangan-kemenangan yang telah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Kemenangan yang telah kami terima itu bukan karena kasih Tuhan Yesus Allah Bapa kebaikan kami. Bukan karena kekuatan, bahkan bukan karena kehebatan kami. Tetapi oleh karena kasih daripada-Mu Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan daripada-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Bahkan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan juga pada saat ini Tuhan kami akan menaikkan doa kami Tuhan kepada-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Di mana kami akan berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu Tuhan, pertumbuhan Tuhan bahkan dalam rohani. Begitu juga dalam pemulihan Tuhan bagi setiap keluarga Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap Tuhan Yesus Allah keluarga-keluarga Tuhan boleh dapat bertumbuh dalam Engkau. Memiliki pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Memiliki hubungan yang baik Tuhan di dalam bersama-sama dengan Engkau Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan Yesus Allah Bapa. Tuhan begitu juga Tuhan Yesus kami berdoa bagi setiap kerinduan Tuhan. Untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Sehingga setiap umat-Mu Tuhan boleh mengalami Engkau dalam setiap kehidupan mereka yang lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam setiap hari-hari kami sebagaimana tema kami Tuhan bulan ini Tuhan Yesus Allah Bapa. Yaitu mengalami Tuhan. Biarlah kami seluruh umat-Mu Tuhan boleh kami dapat mengalami Engkau dalam setiap hari-hari kami Tuhan Yesus Allah Bapa. Bahkan juga tidak lupa kami berdoa Tuhan Yesus Allah Bapa. Iman yang bertindak Tuhan bagi kesembuhan Tuhan Yesus Allah Bapa. Bagi tubuh yang sakit pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan biarlah setiap mereka hanya beriman hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Allah Bapa meminta kesembuhan daripada-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Sehingga kesembuhan itu yang akan menjadi milik setiap Tuhan umat-Mu yang sedang sakit pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan juga kami dapat berdoa Tuhan bagi setiap Tuhan pekerjaan Tuhan Yesus Allah Bapa. Biarlah Engkau yang akan memulihkan setiap pekerjaan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Sehingga setiap Tuhan umat-Mu Tuhan Yesus yang bekerja Tuhan tidaklah senantiasa terjadi Tuhan Yesus PHK Tuhan. Baik juga Tuhan kami berdoa bagi setiap target Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus Allah Bapa target untuk dalam pasien Tuhan Yesus Allah Bapa boleh terpenuhi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup untuk memberkati setiap doa kami Tuhan. Dan Engkau akan sanggup Tuhan untuk memberikan jawab bagi setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Karena kami percaya Tuhan hanyalah kepada-Mu kami beriman Tuhan. Dan hanyalah kepada-Mu Tuhan berharap Tuhan Yesus Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami bagi-Mu Tuhan. Inilah seruan kami bagi-Mu. Dan inilah ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu surga setan menghalangi setiap doa kami. Tidak berkuasa Engkau. Tinggalkan dalam nama Yesus demi nama Yesus. Iman yang tidak bertindak tidak berkuasa Engkau dalam nama Yesus demi nama Yesus. Tidak memiliki pengharapan daripada Tuhan juga. Tidak berkuasa Engkau. Tinggalkan kami semua dalam nama Yesus. Engkau tinggalkan setiap doa-doa kami dalam nama Yesus. Dan terima kasih Bapa. Syukur demi nama-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat hidup kami Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menyatukan hati kami datang kepadamu, menyembah memuji-Mu, melayani-Mu. Kami telah membuka hati kami dan menyerahkan kepada Tuhan. Kami datang bukan hanya pendengar saja, tetapi kami mendengar firman-Mu, percaya pada firman-Mu, dan kami siap memiliki iman yang teguh untuk segera melakukan firman-Mu. Kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seberapa besar pun pergumulan yang kami hadapi di penghujung tahun ini,
Di situ kami dapat menemukan Tuhan Yesus menyerahkan segala pergumulan kami. Tuhan yang menguatkan kami dan kami dapat mengatasi setiap pergumulan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Menyelamatkan hati kami, menyelamatkan jiwa kami, di mana pada waktu kami menaikkan pujian kami, sehingga pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh percaya dan kami tidak membiarkan hati dan pikiran kami, terutama pikiran kami, melanglang buana ke sana kemari. Tetapi hati, jiwa dan tubuh kami nyatu untuk percaya kepada firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang kami dengarkan, ada jawaban, ada jalan, ada kesembuhan, ada terang, ada bimbingan, ada iman, ada nasihat, ada keadilan. Kami tidak mengalami kekurangan apapun pada saat kami mengalami firman Tuhan. Pada waktu kami mendengarkan firman-Nya, semua kami mengalami firman-Mu, kuasa-Mu, kesembuhan-Mu, keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau izinkan kami melayani umat-Mu. Kami telah siap dan kami telah memberikan hidup kami. Demikian juga pada saat ini, saya sudah siap Tuhan menjadi jalan-Mu untuk memberkati umat-Mu. Saya telah siap Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saya telah siap Tuhan agar kami semua mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Ajari kami untuk bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Selama kami mendengar firman-Mu ini. Agar segala pengharapan yang kami bawa dari rumah kami mendapatkan jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, menghalangi kami pada saat ini mengalami Tuhan lewat firman, lewat kuasa, lewat penyembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar Kostan Pripu, tinggalkan kami, iman kami, pertumbuhan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Mari sama-sama kita berkata, Amin. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Semua kita pasti sukacita ya. Dalam penghujung tahun ini kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan kehadiran Tuhan bukan hanya pada saat ini, tetapi firman yang akan kita dengarkan akan kita bawa dalam kehidupan kita. Supaya kita terus mengalami firman-Nya, mengalami sukacitanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang bukan hanya mendengar saudaraku. Tapi memang baik sekali. Karena itu adalah firman. Karena firman mengatakan mendengar. Oleh karena kita mendengar, maka ada usaha kita untuk hidup sesuai dengan firman yang kita dengarkan itu. Mari kita katakan kepada diri kita, aku mendengar firman dan aku siap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan percaya pada firman apapun yang saya dengarkan pada hari ini. Dan jadilah bagi saya. Firman ini menjadi terang
menjadi kehidupan. Firman ini menjadi pewahyuan. Firman ini menyanggupkan kita. Firman ini menyembuhkan, menyelamatkan kita. Firman ini adalah Allah sendiri. Seperti itulah keyakinan kita terhadap firman Tuhan. Minggu yang lalu ada banyak yang kita alami. Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, kita bisa juga mengalami kesedihan. Bisa juga kita mengalami pergumulan. Bisa juga kita mengalami penderitaan. Bisa juga kita mengalami hati yang gundah. Hati yang kecewa, hati yang pahit. Bukan berarti setelah kita menjadi anak Tuhan, semua beres. Tapi melalui yang kita alami itu, disitulah kita merasakan Tuhan itu ajaib. Tuhan itu gagah perkasa. Tuhan itu hadir saat bagaimanapun keadaan kita. Mari kita ulang kembali firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan tidak akan menyulitkan kita. Sekalipun kesulitan. Karena firman Tuhan berkata, dunia tidak dapat menghalangi kasih Yesus. Ucapkanlah itu dalam setiap langkah kita. Benarkanlah firman Tuhan karena dia adalah kebenaran dalam hidup kita. Jangan cari untuk menyenangkan hati manusia. Untuk menyenangkan hati pasangan kita. Supaya kita jangan kehilangan janji Tuhan. Supaya kita jangan kehilangan apa yang difirmankan kepada kita. Tetapi masalah yang kita hadapi itu tidak mengkhawatirkan kita. Sebagai orang percaya, persoalan, pergumulan, kesulitan itu tidak mencemaskan dirinya. Dan tidak membiarkan terganggu janji Tuhan yang sudah dijanjikan baginya. Yang dia perhatikan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Penderitaan itu dijadikan menjadi bertambah dekat dengan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam. Orang percaya kepada Tuhan tidak mencemaskan apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena segala bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi itu tidak akan menjamin kita selamat. Justru seharusnya kita minta lagi proses dari Tuhan. Pergumulan dari Tuhan. Kesulitan yang kita hadapi itu. Semua yang kita hadapi, yang dulu mencemaskan diri kita, yang dulu membuat kita cepat khawatir akan kejadian seperti itu. Saudaraku, kembali pada firman, semua yang kita hadapi, termasuk penderitaan di bumi ini, jikalau kita bandingkan dengan janji Tuhan, jikalau kita bandingkan dengan berkat berkelimpahan untuk selamanya, tidak seberapa saudaraku. Maksud dari firman Tuhan ini, mari kita menjadi dewasa. Minggu yang lalu saya melayani satu keluarga. Karena dalam keluarga itu terjadi persoalan yang besar. Tapi bagi saya, saudaraku, persoalan itu tidak mengejutkan saya. Saya tinggal melihat bagaimana komunitasnya, bagaimana hubungannya.
Kalau hubungan kita kuat dengan keluarga kita, percayalah saudaraku, ada keluarga kita yang menarik kita. Ada keluarga kita merangkul kita. Ada keluarga kita menangisi kita supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Kenapa kita perlu setia di dalam 4D? Itu adalah komunitas saudara. Saudara harus membangun hubungan di dalam 4D saudara. Karena 4D saudara punya tanggung jawab kepada jiwa saudara selain gereja, selain gembala sidang. Artinya saudaraku, jangan pernah terkejut dengan kejadian apapun. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tidak perlu terkejut. Dunia boleh terkejut, tapi anak-anaknya tidak dia biarkan terkejut. Karena Yesus 24 jam menjamah, memegang hidup kita. Katakan amin saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita melihat di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai ayat 6. Kita dapat belajar kepada Ayub. Ayub naik level. Melalui apa? Melalui pengenalannya kepada Tuhan. Mari kita lihat saudaraku. Ayat 1 sampai ayat 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kita belajar kepada ketabahan Ayub menghadapi situasi yang sulit, penderitaan yang dalam. Ayub sama seperti kita. Dia manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sebelum Ayub mengalami sakit, dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya. Tapi mengapa anak-anaknya mati? Istrinya mengutuki dia. Hartanya habis. Dia kehilangan segalanya. Bahkan dia mengalami penderitaan yang sangat dalam, yaitu sakit. Pada saat itu tidak ada yang dapat menampung keluh kesahnya, penderitaannya. Itulah yang dialami oleh Ayub. Dan sampai pada akhirnya saudaraku, dia bertanya kepada Tuhan, mengapa dia lahir ke muka bumi ini? Jauh lebih bagus saya tidak lahir, supaya saya jangan melihat keadaan ini. Jangan saya mengalami kejadian ini. Dan dia bertanya kepada Tuhan, di manakah keadilan-Mu Tuhan? Saudaraku yang kekasih, kita masih berjuang dalam hidup ini. Dan apapun bisa terjadi menimpa kita. Tapi janji Tuhan tidak pernah dia ingkari. Seperti firman-Nya, seperti Dia. Seperti itulah yang kita percayai dan yang kita
yakini di dalam diri kita. Dan pada akhirnya saudaraku, setelah dia mengalami penderitaan, setelah dia mengalami sakit, maka Tuhan memperlihatkan siapa dirinya. Sebelum itu, Ayub hanya percaya oleh karena kata-kata orang. Tapi dia belum mengalami sepenuhnya siapa Tuhan sesungguhnya. Tapi melalui penderitaan yang dalam, kesusahan yang sulit, yang sukar yang dialami oleh Ayub, di situ hatinya mulai bangkit. Sebenarnya siapakah Engkau Tuhan? Apakah maksud dan tujuan di balik yang saya alami ini? Walaupun ada pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanya kepada Tuhan, namun kita bisa belajar kepada ketabahan dan ketekunan Ayub. Kalau dia tidak tabah, walaupun ada perkataan penyesalan di dalam dirinya yang terjadi dalam hidupnya, namun ada yang tersisa di dalam hatinya, yaitu tabah menghadapi penderitaan yang dialaminya. Dan di akhir penderitaannya, kita telah membaca di dalam Ayub tadi, Tuhan menampakkan diri, Tuhan menjelaskan siapa dirinya. Dan disitulah Ayub mengalami Tuhan sebenarnya. Kalau sebelum itu dia hanya mengalami berkat Tuhan. Sebelum dia mengalami penderitaan, kesusahan, sakit, dia hanya mengalami itu, dia hanya mengalami berkat dari Tuhan. Tapi setelah dia mengalami semuanya, dia menjadi mengenal pribadinya Allah. Karena Tuhan menyatakan dirinya kepada Ayub lewat kegundahannya, kekecewaannya, lewat kesepiannya, penderitaan dan sakit yang dialaminya. Masih adakah takut di antara kita dan mencemaskan akan apa yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku? Kalau kita tidak mulai pada hari ini setia dalam perkara kecil, maka kita tidak akan bisa bertahan seperti Ayub. Maka kita tidak akan bisa tabah seperti Ayub. Sedangkan kita mau memiliki roh kebenaran, ketabahan Ayub, bahkan berkat yang hilang dari Ayub digantikan Tuhan berkali lipat. Itu kita mau, saudaraku. Supaya kita mengalami bertambah-tambah banyak untuk kita tolong. Untuk mendengarkan kesaksian kita. Mari kita untuk setia. Dimanapun dan bagaimanapun saudaraku kejadian hidup kita. Karena Yesus menjadi teladan. Apakah kita dapat menemukan pribadi Yesus di bawah kolong langit ini selain daripada Yesus? Pribadinya itu mengagumkan kita, mempesona hati kita selalu kepada Tuhan Yesus. Mata kita selalu tertuju kepadanya, saudaraku. Pribadi yang mengagumkan.
Hanya Dia yang memiliki pribadi yang seperti itu. Dia yang menciptakan. Dia yang mati untuk dosa kita. Dia juga yang memberikan jalan bagi kita. Dia juga yang menyiapkan tempat bagi kita. Saudaraku, lengkap. Sempurna. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia memberikan hidupnya sungguh-sungguh kepada kita. Mari kita mengalami secara pribadi hubungan kita dengan Tuhan. Lewat apa yang kita alami, kita dapat, saudaraku, mengalami pribadi Tuhan. Level iman Ayub naik kepada iman mengalami berkat dan kepada mengalami Tuhan. Dulu dia levelnya mengalami berkat dari Tuhan. Kemudian setelah dia mengalami penderitaan, dia mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara dapat membaca kisah Ayub ini. Bagaimana Tuhan menggantikan berkali lipat ganda harta anak keluarga yang hilang dari dirinya. Dan inilah, saudaraku, yang meneguhkan hati kita. Supaya kita jangan takut kepada masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan jikalau kita dengan setia mengikutinya dan membawanya kepada Tuhan, tidak sebanding apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita bersama dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berkatnya yang kita cari. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari mulai untuk memperdulikan penderitaan orang lain. Dan itulah panggilan gereja kita, saudaraku. Ikut menderita apa yang diderita oleh orang lain. Pada waktu kita bersama dengan Tuhan, sekalipun itu, pada saat itu saudara dalam kekurangan segala-galanya, kita perlu percaya kepada Tuhan. Bukan mencari berkatnya, tapi percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun bagi orang yang percaya kepadanya. Dan Dia dapat menerangi mata rohani kita pada saat itu. Dan memberikan kunci, yaitu firman Tuhan kepada kita. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Maka diberikan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Apa yang menjadi kepentingan saudara. Mari kita bersikap sebagai anak datang kepada Tuhan. Anak mengetahui kebutuhannya. Dan mengetahui apa yang akan diminta kepada bapaknya. Banyak kebutuhan anak, tapi satu yang diminta, yang dipercayakan kepada bapaknya, maka yang satu itu akan memberkati yang banyak yang lainnya.
Karena anak percaya kepada Bapa. Bapa tidak hanya memberi apa yang diminta. Bahkan bagi sekitar kita pun dicukupkan melalui iman doa kita kepada Tuhan. Amin. Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat 17. Lebih baik menderita karena berbuat baik. Mari kita belajar kepada penderitaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Apakah mungkin kita kuat dan kita mampu menderita, diproses, dan dari mana tahu kita apakah itu kebenaran, apakah itu oleh karena daging? Kita percaya bukan hanya kepada satu ayat firman Tuhan saja, tapi kepada semua firman Tuhan kita percayai. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi lebih baik menderita oleh karena firman. Lebih baik kita, saudaraku, beriman kepada doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, daripada kita khawatir terhadap apa yang kita lihat. Karena bandingan hidup kita adalah firman Tuhan. Mari kita, saudaraku, membuka hati kita untuk menerima kembali firman Tuhan ini. Dan kita selidiki firman Tuhan ini. Pasti kita menemukan jawaban. Pasti kita menemukan kesembuhan. Pasti kita menemukan keadilan Tuhan. Pasti kita dipuaskan. Kita lihat saudaraku ayat 10. Yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dan bibirnya terhadap yang jahat. Mampukah kita melakukan itu? Mampukah kita menahan kebiasaan, keinginan daging? Begitu juga menahan perkataan yang selama ini tidak ada batas yang keluar dari mulut kita. Walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi siapa atau saudaraku, tidak ada orang yang tidak mau hidupnya bahagia. Hidupnya tenang dan hidupnya tentram. Dan oleh karena itu, kita harus menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan di pagi hari lewat doa. Dan kita dapat menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, termasuk lidah kita tadi. Supaya yang keluar, yang kita ucapkan, bukan di luar dari iman kita, keyakinan kita, tapi adalah membangun iman kita dan membangun iman keluarga kita. Amin, saudaraku.
Firman Tuhan berkata, siapa yang mau hidupnya baik dan bahagia? Siapa yang mau? Tidak ada satu pun di antara kita yang tidak mau hidupnya baik dan bahagia. Kuncinya, kuasai lidah kita. Amin saudaraku. Kendalikan lidah kita. Jaga lidah kita. Jangan keluar perkataan dusta dari lidah kita. Ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin saudaraku. Yang mendapatkan perdamaian itu adalah orang yang menjauhi kejahatan dan berusaha hidup baik, hidup rukun. Perdamaian itu bukan lagi kita tunggu Tuhan. Damaikan hatiku Tuhan, damaikan pikiranku Tuhan. Tapi Tuhan sudah memberikan itu di dalam hati kita. Dan mulut kita bisa mengucapkan yang baik, yang benar, yang sedap didengar. Yang membangun iman kita. Yang membuat keluarga kita bahagia, pasangan kita bahagia, keluarga kita bahagia. Udah diberikan Tuhan. Sudah ada kuncinya, diberikan Tuhan. Dan ada di dalam hati kita. Jauhi segala kejahatan. Jangan mendekat. Lalu di ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tuhan yang mengawasi anak-anaknya. Tuhan yang mengenal anak-anaknya. Tuhan yang menjamah anak-anaknya setiap hari. Saya berkata kepada jiwa yang saya layani itu. Semua manusia punya perasaan. Tapi jikalau perasaan kita yang kita utamakan, lama-lama ego. Lama-lama kita memaksa orang lain memperhatikan kita, melihat kita, memberikan waktunya kepada kita. Tidak peduli apakah itu orang tua kita, apakah itu atasan kita. Bahkan apakah itu Tuhan saudaraku. Amin. Kita melayani membawa orang itu dewasa. Bukan membuat dia merasa tertuduh. Ada kuasa di dalam diri kita. Amin saudaraku. Haleluya. Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran tidak kembali kosong. Pertama kita diajari sebelum kita melayani. Pertama kita duluan melakukan sebelum orang itu melakukannya. Amin. Karena itu kita gagah mengatakan dan untuk menuntun siapapun untuk menjadi dewasa rohani. Karena kita terlebih dahulu mau untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Bukan perasaan kita. Tapi apa kata Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kita. Amin saudaraku. Jadi jangan takut saudaraku. Walaupun ada kejahatan di sekitar kita. Jangan takut. Sama seperti kami tinggal saudaraku di daerah. Di mana kami tinggal. Kiri kanan kami tidak ada. Hanya ada di depan kami saja. Dan orang sudah mengenal lingkungan itu. Lingkungan yang suka mencuri. Tetapi saudaraku jauh sebelum kita menempati rumah kita, Tuhan sudah tahu dan mengarahkan dua kita ke sana. Dan selama ini saudaraku, orang lingkungan kami itu terheran-heran melihat kami. Karena apa saudaraku? Karena ada saudaraku, bait Tuhan di sana. Ada gereja Tuhan di sana. Ada pujian di sana, ada sogofordi di sana, ada ibadah di sana saudaraku. Ada terang Tuhan di sana. Maka pada waktu kami berjalan keluar dari rumah,
terang Tuhan menerangi kami. Pada waktu kami kembali ada terang Tuhan. Hampir setiap hari saudaraku Ribka bersama dengan Gojek walaupun hujan. Mungkin saudaraku di daerah itu tidak ada yang berani. Tapi saudaraku yang kekasih, Tuhan mengatakan dia yang mengawasi kita 24 jam. Mari kita lihat saudaraku ayat 13 dan ayat 14. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Jika kamu rajin berbuat baik, menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Jangan kita takuti apa yang ditakuti oleh dunia. Teman, keluarga yang tidak percaya dan beriman. Kenapa kita percaya kepada orang yang tidak berdoa? Kenapa kita percaya kepada orang yang tidak memiliki iman? Kita hanya percaya kepada Yesus dan kepada kebenaran. Siapa yang melakukan kebenaran, maka kepadanya lah kita percaya. Amin saudaraku. Haleluya. Kepadanya lah kita percaya. Jadi mari kita bangun hubungan kita terus menerus dengan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, biasanya kalau kita berbuat baik kepada orang, maka dia tidak akan berbuat jahat kepada kita. Tapi apakah untungnya kita berbuat baik karena orang berbuat baik kepada kita? Apakah ada peperangan di situ? Apakah kita menemukan kesulitan pada waktu kita berbuat baik oleh karena orang berbuat baik? Maka kita berbuat baik. Apalagi saudaraku kita sudah berbuat baik. Sekalipun saudaraku yang kekasih kita sudah berbuat baik. Saudaraku berbuat baik harus ada sasarannya. Gak mungkin saudaraku saya berbuat baik kepada gedung ini. Amin. Saya membersihkan gedung ini. Menyapu saudaraku lantai. Amin saudaraku. Tapi saudaraku menyalurkan perbuatan baik Yesus adalah kepada sasaran yang tepat. Saya berbuat baik, saudara berbuat baik. Oleh karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan tidak mengatakan minta dan tuntutlah balasannya. Tidak. Jadi kepada siapapun kita bebas berbuat baik. Amin. Haleluya. Karena berbuat baik harus ada sasarannya. Kalau tidak ada sasarannya saudaraku, berarti kita tidak mengerti. Maka pada waktu kita tidak memiliki, kita tidak memberi. Amin. Nah kita lihat saudaraku yang kekasih ayat 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungjawab. Dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Pada waktu kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, kita perlu tenang. Amin. Kita perlu tenang, kosongkan hati kita dan pikiran kita terhadap apapun isi dunia ini. Dan pada waktu saudaraku orang bertanya kepada kita tentang kesaksian hidup kita itu, tentang iman kita, tentang pertumbuhan rohani kita, sampaikanlah dengan kata-kata yang lemah lembut dan penuh hormat. Karena kita mengakukan itu di hadapan Tuhan. Kita dipakai Tuhan, melayani Tuhan melalui orang yang bertanya kepada kita. Haleluya. Amin saudaraku. Haleluya. Lakukanlah apa yang benar, lakukanlah yang baik. Supaya orang di sekitar kita merasakan perbuatan kita, ucapan-ucapan kita, ada Yesus. Ada kemuliaannya di dalam diri kita. Di ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Apakah mungkin saudaraku? Saudaraku yang kekasih. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita berdoa mulai pada saat ini. Kalau kita memiliki iman mulai pada saat ini. Amin saudaraku. Mari kita kerjakan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan apa yang kita kehendaki. Dan saya katakan kepada jiwa itu.
Jikalau engkau membesarkan perasaanmu, engkau akan kehilangan kebenaran firman. Amin saudaraku. Haleluya. Karena bukan itu yang dikatakan Tuhan kepada kita. Berjalanlah di dalam kebenaran. Peganglah kebenaran. Bukan perasaan kita saudaraku. Haleluya. Jadilah kalau Tuhan menghendaki kita menderita, saudaraku terima. Amin. Jangan langsung dalam nama Yesus. Jangan langsung saudaraku ceritakan kepada sekitar kita. Tetapi tenang. Amin saudaraku, tenang. Dan tanya Tuhan. Tuhan, apakah ini proses darimu? Dan apakah kesulitan yang saya hadapi ini membawa tuntunan kepada terangmu, kepada jalanmu? Kuatkan saya Tuhan, teguhkan saya. Mulai kita saudaraku bicara kepada siapa yang menurut kita bisa kita bicarakan. Mulai cari teman komunitas saudara. Aku punya pergumulan dan persoalan. Dan aku ingin sama-sama kita melihat kuasa Tuhan terjadi dalam masalahku ini. Fordi saudara berkemenangan, gereja saudara berkemenangan, tubuh Kristus lainnya berkemenangan, saudara bertambah-tambah kuat, yang lainnya pun bertambah-tambah kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi sebelumnya saudaraku, mari kita sebentar berbahasa Roh Kudus. Oh rabaku rabasanda ya rada rabasih kamarabaku rabasanda. Ya rabaku rabasanda ya rada rabasih kamarabaku rabasanda rabasih. Hati yang baru adalah hati kami pada saat ini Tuhan. Hati yang siap Engkau proses. Hati yang siap untuk sabar, untuk tabah. Oh rabaku rabasanda rabasih. Irabaku rabasanda tidak waktunya. Oh tidak waktunya lagi bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus mencemaskan apa yang terjadi, mengkhawatirkan apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Ini waktu kami membangun hubungan lebih akrab lagi dengan Tuhan, supaya kami mendapatkan pengenalan secara khusus pribadi dengan Tuhan. Irabaku rabasanda rabasanda. Kami telah mengalami Tuhan pada waktu kami mendengarkan firman-Mu. Semua kami mengalaminya Tuhan. Semua kami mengalaminya Tuhan. Oh, semua kami mengalami secara khusus kebenaran firman yang sudah difirmankan kepada kami. Tuhan saat ini menerangi jalan kami, menerangi jalan yang akan kami tempuh dengan firman yang Dia singkapkan, rahasia firman-Nya yang Dia singkapkan. Oh rabaku rabasanda basika marabasanda. Roh kebenaran yang dimiliki oleh Ayub juga kami miliki Tuhan. Baik ketabahan, kesabaran, kesalehan, demikian juga berkat berkelimpahan juga menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Jauh lebih baik jikalau kami setiap hari berdoa kepada Tuhan, jikalau kami mengimankan firman yang kami baca dan kami dengarkan. Jauh lebih baik jikalau kami melayani Tuhan. Jauh lebih baik
Jikalau kami membangun hubungan dengan komunitas kami, dengan saudara-saudara seiman kami, sehingga pada waktu kami menderita dan mengalami kesulitan, kami tahu kebenaran firman Tuhan dan merelakan hidup kami. Lebih baik menderita dan diproses oleh Tuhan daripada kami menderita oleh karena kebodohan, oleh karena kejahatan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Jadilah bagi kami firman-Mu yang sudah Kau firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus membiarkan ada pengganggu-pengganggu dalam hati, pikiran, pandangan, dalam pertumbuhan rohani, dalam kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus keluar kau santripu. Tinggalkan kami iman kami, pertumbuhan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Amin. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kau sanggup, aku tak pernah sendiri, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau Tuhan, selalu baik Kau di hidupku. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam apiku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Mari kita berdoa buat persembahan kita dan apa yang sudah kita persembahkan. Mari kita percaya Tuhan akan mengembalikan berkali lipat ganda bagi kita. Yang kita cari adalah kehendak Tuhan. Dan kita akhiri ibadah kita berdoa bersama kepada Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau memampukan kami untuk dapat percaya kepada janji-Mu dan memberi, baik berkorban buat persembahan-persembahan kami. Pada waktu kami melakukan korban kami ini, kami percaya kepada janji Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memberkati tangan kami yang bekerja, tangan kami yang berusaha. Kami percaya kepada doa-doa yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyediakan segala kebutuhan kami. Bahkan Tuhan mengatakan kepada kami agar kami berdoa seperti doa kepada Bapa kami di sorga. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, biar kami datang sebagai anak di hadapan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tetap setia mempersiapkan pelayanan, baik mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Dan kami yang melayani, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, karena mereka di belakang layar, baik pendoa-pendoa, semuanya disatukan untuk menghadap kepada Tuhan, mempersiapkan ibadah dan pelayanan kami. Amin.
Karena pada waktu kami bersatu hati, disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhanlah yang memberkati kami yang sudah memberi, yang sudah mengerjakan apa yang seharusnya kami kerjakan. Dan mempersiapkan diri kami untuk melakukan dan mengerjakannya kemudian. Tuhanlah yang memberkati saya, anak-anak, ministry, begitu juga sebagai pemimpin rohani dalam sidang Tuhan ini. Baik pelayan-pelayan, baik sampai kepada jemaat, baik juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online. Tuhanlah yang memberkati mereka. Kami dapat menyelesaikan ibadah kami ini dengan menutup doa. Doa kami kepada Tuhan Yesus. Mari bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, dalam nama Tuhan Yesus keluar kosan penipu, tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Selamat kami tiba di tempat ini, maka selamat juga kami kembali ke rumah kami. Sehat kami tiba di tempat ini, maka sehat juga kami kembali ke rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Amin. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan bagi kita sepanjang minggu ini.